Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oh, gila, astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila banget, Bitcoin ya turun banget sampai dengan 65.000 dolar. Kita lihat ya, time frame-nya gila banget. Time frame 4 jam aja turunnya drastis banget. Apalagi kalau kita ngeliat 15 menit. Wah, serem banget ya ngeliat chartnya hari ini. Jadi helping semakin dekat dan kelihatan banget ya bahwa ini terjadi penurunan. Kalau kita lihat riwayat dalam beberapa tahun terakhir setelah helping atau sebelumnya, itu pasti terjadi koreksi, khususnya sebelumnya ya, 30 hari sebelumnya sampai dengan 60 hari itu terjadi koreksi. Bahkan di tahun 2020 saya ingat banget, sebelum helping itu koreksi sampai dengan 20% ya kalau nggak salah. Kemudian di tahun 2000 berapa lagi ya, 2016 kalau nggak salah ya, dari 2016 itu sempat turun juga ke 33% gitu ya penurunannya. Jadi ini masih hal yang wajar. Tapi kalau kita lihat setelahnya, nanti kita bahas deh tentang helping, yang bagaimana ini berdampak bagi fluktuasi pasar khususnya buat Bitcoin dan beberapa altcoin dan koin meme. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti PP Coin, Bong, Bome, Bitcoin, Shiba Inu, Ethereum, Polygon, XRP, Cardano, dan lain sebagainya, itu bisa kalian dapatkan. Cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui, Bitget itu pakainya enak banget. Saya udah pakai ini kurang lebih 2 tahun lah. Pakai Bitget, nggak ada namanya maintenance atau yang lain-lain deh ya. Ketika market bear, apalagi lagi bull run ya. Nah, di sini di saat market bear aja di Bitget ada yang naik sampai dengan 800-an persen, 300-an persen, 318%. Jadi banyak sekali beberapa altcoin, koin meme yang berpotensi naik besar di Bitget ini. Dan saya juga rata-rata menang beberapa altcoin dan koin meme di Bitget seperti Satoshi, PP, kemudian BNB, Shiba Inu, BGB, Pongko, Floki, kemudian Mairo, kemudian Baby Bong, Baby Dragon, Bome, banyak banget pokoknya, Dog Whip Head, Ladies, dan banyak banget beberapa koin meme yang saya tahan di sini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency ya. Oke, jadi halving ini sekitar 30 hari lagi lah ya, kurang lebih 1 bulan ke depan. Jadi ini ditargetkan itu pada tanggal 19 atau tanggal 20 April 2024 ini. Nah, kita bahas tentang helping dulu ya, baru kita bahas tentang beberapa informasi dari berita cryptocurrency. Yang pertama, untuk dalam waktu 24 jam ini aja, market cap dari seluruh market crypto itu turun sampai dengan 3,84%, hampir 4% ya. Jadi penurunan ini cukup lumayan dalam banget sejak kurang lebih 8 hari terakhir lah ya. Ketika Bitcoin tembus ke angka 73.000 dolar, mencapai dengan ATH dia terbaru atau tertinggi dia sepanjang masa, dan dia terjadi koreksi karena menuju halvingnya semakin dekat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, perhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ini kita ambil dalam beberapa tahun terakhir ketika halving ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sekitar 30 hari tersisa hingga Bitcoin halving pada bulan April 2024 bakal berlangsung. Dan 60 hari sebelum halving itu, rally pre-halving cenderung tuh terjadi komponen biru muda seperti ini. Dan sejarah telah berulang dalam hal ini, faktanya bahwa breakout pre-halving rally sekitar sedikit lebih cepat dari jadwal dalam beberapa hari terakhir ya. Namun saat ini kalian bisa lihat ya bahwa Bitcoin saat ini memang perlahan-lahan bertransisi dari fase pre-halving rally dan memasuki fase pre-halving retrace. Nah, jadi penerusan ulang pre-halving ini cenderung terjadi sekitar 28 hingga 14 hari sebelum halving. Nah, dan dengan Bitcoin yang turun kurang lebih sampai saat ini turun 11% dari tertinggi dia di bulan April ini juga. Nah, yang mana seperti dalam sejarah mereka kan terulang kembali sampai tembus di angka 73 ribuan dolar. Dan fakta ini seperti penerusan bahwa ulang pre-halving juga memungkinkan sedikit lebih cepat ya dari jadwal dalam beberapa hari ini. Jadi meskipun demikian, jika penurunan saat ini itu memang berlanjut ya dalam beberapa minggu mendatang, hal ini itu akan menjadi konfirmasi bahwa pre-halving retrace itu saat ini sedang berlangsung ya. Jadi meskipun Bitcoin itu telah mencapai dengan prestasi bersejarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pergerakan harga pada periode pre-halving ini dengan menembus level tertinggi mereka sepanjang masa,
Namun sejarah tersebut telah menemukan cara untuk terulang kembali. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini rally pre-halving itu dimulai sesuai dengan jadwal. Dan sepertinya penerusan kembali pre-halving itu juga dimulai dengan sesuai dengan jadwal. Jadi fase rally pre-halving ini sudah berlangsung lama, namun kemungkinan besar itu akan berakhir saat ini juga ya, karena langkah selanjutnya adalah fase pre-halving retrace. Kemudian pergerakan di tahun 2016. Nah, jadi kan kalau kita lihat ya, penerusan pre-halving ini cenderung terjadi 28 hingga 14 hari ya sebelum peristiwa halving tersebut. Jadi pada tahun 2016 bahwa pre-halving sebelum terjadi Bitcoin halving tersebut itu memiliki koreksi sampai dengan 38% ya. Kemudian pada tahun 2020, nah di sini bahwa sebelum halving terjadi itu terjadi penurunan sampai dengan 20%. Nah, saat ini Bitcoin turunnya kurang lebih 11%. Nah, kemungkinan masih bakal lebih turun lagi karena kenapa? Karena beberapa kita lihat ya, dalam dapat berlangsung beberapa minggu hingga 77 hari ke depan bahwa Bitcoin ini mengalami kemunduran yang oke banget katanya ke depan. Berarti masih bakal koreksi lagi sih ya. Karena area supportnya kalau kita lihat di sini sih di angka 40 ribuan dolar ya untuk harga Bitcoin ya. Semoga saja nggak terlalu dalam gitu koreksinya, cukup 11 atau 15% aja ya. Setelah itu sideway kita tunggu aja, dan sideway menuju halving, dan setelah halving ini kalau kita lihat riwayatnya aja setelah halving itu pada tanggal 11 Mei tahun 2020 ya. Mereka setelah halving kan naik tuh ya, tuh koreksi dalam banget tuh. Nah, kemudian dia terjadi sideway. Nah, sideway ini agak naik lumayan. Nah, naik lumayan sampai dengan ke ATH dia di tahun 2021 akhir di bulan Desember. Makanya ini potensi chartnya itu sama. Jadi mungkin bakal koreksi ke berapa, tapi cenderung tren dia masih bull banget. Jadi kalau kalian lihat harga di tahun 2023 sampai dengan 17.000 atau 18.000 dolar untuk harga Bitcoin, kayaknya di tahun 2024 nggak bakal ketemu lagi buat harga tersebut ya. Jadi beruntung banget deh kalau yang melakukan entry di angka 20 ribuan dolar untuk harga per Bitcoinnya, kayaknya nggak bakal ketemu lagi. Karena kalau kita lihat beberapa riwayat sejarah tahun terakhir, nggak ada namanya setelah halving lebih turun daripada halving sebelumnya. Dari tahun 2016 atau dari tahun sebelumnya 2016, 2020 dan 2024 ini Bitcoin halving yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi cenderung tren dia masih bull run banget. Jadi kita ya harus kita pahami. Jadi intinya holder sejati adalah pemenangnya. Begitu juga dengan beberapa koin dan koin meme ya pasti ngikutin mbahnya ya. Mbahnya itu ada Bitcoin sendiri. Ya, selain itu juga platform RIA atau RIA selain nilai 30 miliar US dollar dan wakil presiden Carson Group tersebut, mereka melihat bahwa para penasihat mengalokasikan 3,5% rumah tangga klien mereka untuk melihat Bitcoin ETF spot. Nah, jadi Bitcoin ETF spot ini berdampak banget ya buat market dari Bitcoin sendiri khususnya di Amerika Serikat, yang mana beberapa retail besar masuk ke pasar tersebut. Selain itu juga, jadi perusahaan pembayaran yang berbasis di negara Kanada yang bernama Mogo, mereka akan membeli hingga 5 juta dolar Bitcoin dan Bitcoin ETF spot. Nah, kan bener kan? Masuk beberapa retail besar terhadap dampak Bitcoin ETF spot tersebut. Mungkin ini dimanfaatkan oleh beberapa para whale ya, ketika market lagi koreksi menuju halving yang mungkin bakal koreksinya agak sedikit lebih dalam lagi, tapi mereka berani gitu ya, mungkin mereka berpikirkan untuk jangka panjang, bukan sebulan 2 bulan mungkin ya. Apalagi perusahaan raksasa seperti Standard Chartered, ini kalian tahu kan ini sponsor kalau dulu tuh sponsor sepak bola Liverpool ya, ada di depannya ya. Nah, jadi mereka ini memiliki aset sampai dengan 800 miliar dolar. Dia mengatakan bahwa di tahun 2025 mendatang Bitcoin itu bisa mencapai dengan 250.000 US dollar. Nah, kan benar kan? Jadi banyak beberapa retail besar itu prediksi Bitcoin itu bisa ke angka tersebut. Kenapa? Bukan hal seprediksi aja, tapi kita lihat dalam beberapa periode belakang tahun ya. Jadi beberapa periode tahun terakhir, bahkan setelah halving itu pemompanya lebih kencang lagi daripada bulan April ini ya. Bulan April ini kan lumayan juga tuh, tembus sampai dengan 73.000 dolar. Pokoknya sejak akhir tahun 2023 sampai dengan di kuarter pertama di tahun 2024 Bitcoin kan kencang banget, terutama beberapa koin meme juga pada kencang banget tuh.
Nah, selain itu juga, nah jadi Bitcoin menuju Washington DC ya. KTT kebijakan Bitcoin oleh BTC Policy Org yang mana ini bakal dilaksanakan pada tanggal 9 April 2024. Nah, menarik banget ya. Jadi ini menampilkan pembuat kebijakan, akademisi dan pakar Bitcoin terkemuka di persimpangan antara politik dan aset digital. Jadi kalian bisa lihat bahwa ada beberapa tiket yang bisa hadir dalam tersebut menuju ke Washington DC dalam KTT kebijakan Bitcoin. Nah, pada tanggal 9 April 2024 ini. Nah, kemudian datang dari PP Coin. PP Coin ini salah satu koin meme yang terjadi koreksi yang oke banget. Shiba Inu nggak terlalu dalam banget gitu. Koreksi masih kuat di angka 0,4 rupiah, tapi PP Coin sampaknya lebih dalam banget gitu ya koreksi, tapi gak perlu khawatir sih, PP Coin udah banyak banget well-nya di belakangnya gitu ya, apalagi dia didukung oleh si Kang Elon Musk. Kalian bisa cek aja di tweetnya Elon Musk ini sampai saat ini aja belum dihapus. Ini tweetnya sekitar tanggal 13 Maret ya, berarti kurang lebih hampir seminggu yang lalu lah ya. Jadi artinya PP Coin meskipun hanya sekadar meme, tapi dia menjadi altcoin atau koin meme terbaik di tahun 2023, bahkan di tahun 2024, meskipun versi coin market cap dimenangkan oleh Bong karena vote-nya, komunitasnya mungkin lebih aktif untuk mengakseskan ngisi vote-nya tersebut. Tapi nyatanya pemanfaatnya itu lebih berasa PP Coin. Ini kalau kita laporan dari PP World Alert aja, ada beberapa transaksi yang signifikan. Ada yang 1,1 juta dolar, 1,3 juta dolar, ini ditransfer dari pertukaran Binance ya. Ada juga sampai dengan 1,4 juta dolar, ada 400 ribuan. Jadi beberapa transaksi ini baru saja terjadi dalam beberapa jam terakhir nih ya. Jadi cenderung beberapa para whale ini melakukan masuk keluar masuk gitu ya. Jadi mereka berani gitu melakukan jumlah transaksi dengan jumlah yang besar. Ada yang masuk, ada yang keluar, begitu juga dengan market fluktuasi pasar kripto lainnya. Jadi masih oke banget lah ya, masih worth it untuk jangka panjang buat si PP Coin ya. Kalau misalkan kalian menantikan PP ke 1 rupiah, mungkin kita butuh waktu yang cukup oke banget, karena kita lihat aja Dogecoin bisa mampu gitu ya, yang tadinya harganya satuan sampai saat ini mampu ke angka ribuan rupiah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency, hanya butuh waktu aja, waktunya aja. Nah, apalagi Bitcoin helping bakal terjadi. Kita lihat aja gebrakan selanjutnya ya. Oke, yes, mungkin itu aja dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena wadik pengadari kalian sendiri selalu gunakan wayawan dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.